Selamat datang di presentasi video best practice dari kelompok 1.3, agenda ketiga dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang beranggotakan Budi Utomo, Rigel Rahmawati, Muhtar Ganda, Iva Dina Lestari, Mas Reni Hatati, Aziz Andrean Sangaji. Tujuan video ini adalah untuk menganalisis secara mendalam perbedaan praktik buruk dan praktik baik dalam implementasi manajemen ASN dan Smart ASN, demi mewujudkan birokrasi yang lebih efisien dan pelayanan publik yang prima. Baiklah, mari kita mulai. Manajemen ASN bertujuan menciptakan pegawai ASN yang profesional, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjunjung tinggi nilai dasar dan etika profesi. Berangkat terlambat itu jelas bertentangan dengan nilai profesional karena mengabaikan kedisiplinan. Inilah wajah manajemen ASN. Pembiasaan diri dalam menggunakan waktu dengan efektif adalah wujud nyata dari penegakan disiplin dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan ASN yang unggul, kita butuh transformasi. Kita butuh perubahan dari dalam diri sendiri berupa kedisiplinan. Pegawai yang mangkir dari tugas sejatinya telah melanggar etika profesi. Bagaimana publik bisa percaya jika ASN-nya sendiri tidak jujur pada waktu kerjanya? Inilah pegawai profesional yang diimpikan manajemen ASN. Etos kerja yang tinggi mencerminkan integritas dan akuntabilitas. Bekerja maksimal berarti menjunjung tinggi nilai dasar ASN. Setiap hasil kerja yang tuntas adalah wujud dari kinerja prima. Fondasi utama sistem merit, disiplin waktu adalah modal kita untuk membangun birokrasi yang unggul. Tindakan ini adalah pelanggaran paling fatal terhadap manajemen ASN. Pengelolaan ASN bertujuan menghasilkan pegawai yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menerima suap adalah wujud nyata korupsi, merusak prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum. ASN adalah abdi negara, bukan abdi uang. Jika integritas sudah tergadaikan, kredibilitas birokrasi pun hancur. Inilah Smart ASN sejati. Cerdas tidak hanya dalam teknologi, tetapi juga cerdas dalam bersikap dan mengambil keputusan etis. Mereka punya integritas tinggi dan netralitas dalam melayani. Mereka menggunakan kompetensi digital untuk memastikan proses layanan berjalan transparan, menutup celah suap. Ini bukan contoh dari Smart ASN. ASN cerdas seharusnya memiliki kompetensi digital untuk bekerja lebih efisien, bukan untuk bermain di jam kerja. Smart ASN adalah ASN yang adaptif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah, bukan ASN yang terdistraksi. Kegagalan mengelola waktu dan prioritas adalah kegagalan dalam beradaptasi dengan tuntutan profesional. Teknologi harusnya menjadi alat produktivitas, bukan pelarian. Inilah Smart ASN yang kita butuhkan, pegawai yang memiliki etos kerja tinggi, kompetensi digital untuk mempercepat proses, dan yang paling penting, adaptif terhadap tuntutan penyelesaian tugas. Ia cerdas dalam manajemen waktu dan prioritas. Ini adalah bentuk kegagalan dalam literasi digital yang dituntut oleh Smart ASN.
ASN cerdas harus menggunakan teknologi untuk produktivitas dan inovasi, bukan untuk distraksi. Smart ASN adalah pribadi yang adaptif dan fokus pada peningkatan kinerja. Jika kita tidak cerdas dalam mengelola perhatian digital, kita gagal menjadi smart ASN. Teknologi seharusnya mempermudah, bukan memecah konsentrasi. Inilah smart ASN yang sebenarnya. Bukan sekedar melek teknologi, tapi memanfaatkannya untuk mengembangkan diri. Mereka adaptif dan inovatif, sadar bahwa kompetensi adalah kunci untuk karir dan pelayanan publik yang lebih baik. Smart ASN dituntut untuk memiliki integritas yang utuh, yang dimulai dari disiplin diri dan etika. Penampilan adalah cerminan mindset. Bagaimana bisa menjadi ASN yang cerdas dan berwibawa jika standar kerapian dasar tidak dipenuhi? Menjadi smart ASN berarti memiliki personal branding yang profesional, siap melayani publik dengan prima di segala aspek. Jangan biarkan penampilan merusak kredibilitas Anda. Inilah wajah smart ASN yang memiliki personal branding yang kuat. Mereka tahu penampilan yang profesional adalah bagian dari pelayanan prima. Penampilan yang prima menghasilkan mindset yang prima. Kita telah melihat dua sisi realitas, bad practice dan good practice. Smart ASN bukan hanya tentang mahir menggunakan aplikasi. Ini adalah tentang mindset. Ini tentang integritas digital dan profesionalisme yang terwujud dalam kerapian, kedisiplinan, dan semangat untuk terus meningkatkan kompetensi. Manajemen ASN yang modern hanya akan berhasil jika didukung oleh smart ASN yang berkarakter. Digitalisasi akan menutup celah kecurangan, tetapi karakter ASN-lah yang menentukan kualitas pelayanan. Jadilah smart ASN yang bermartabat dan berkelas dunia, mewujudkan birokrasi yang benar-benar melayani, bukan dilayani. Indonesia menanti aksi nyata Anda.